Tangis itu belum kering. Sudah 7 hari sejak ibunya menghembuskan napas terakhir, namun bagi Nadia, setiap sudut rumah masih seperti menahan isak tangis yang sama. Meja makan terasa kosong, suara lantai berdecit ketika diinjak pun terasa berbeda. Seolah rumah ini merindukan tawa lembut ibunya yang setiap pagi selalu menyiapkan teh hangat untuknya. Hari ini adalah hari ke-7. Tahlilan baru saja selesai kemarin malam. Rumah masih dipenuhi aroma bunga kenanga dan dupa sisa acara. Beberapa kerabat masih silih berganti datang untuk sekadar menguatkan, atau hanya menatap Nadia dengan sorot iba yang sebenarnya membuat hatinya semakin pilu. Nadia duduk di ruang tamu, memeluk bantal kecil peninggalan ibunya. Sudah beberapa hari ia kesulitan tidur. Kalaupun terlelap, mimpi buruk menjemputnya. Kadang ia terbangun dengan dada sesak, merasa ibunya memanggil-manggil dari balik pintu kamar yang kini selalu ia biarkan terbuka agar wangi melati kesukaan almarhumah tetap menyebar. Di sampingnya, suaminya, Reza, duduk memainkan ponselnya. Tak banyak kata-kata yang keluar dari bibir pria itu sejak ibunya meninggal. Reza memang bukan tipe suami romantis yang pandai menghibur, tapi kali ini Nadia benar-benar berharap sedikit pelukan atau minimal genggaman tangan hangat darinya. Tapi Reza tampak lebih sering menghela napas panjang sambil mengetik sesuatu di layarnya. Entah pesan pekerjaan atau obrolan lain. Nadia tak berani menebak. "Zara, kamu mau makan dulu? Aku tadi bikin sup ayam," tanya Nadia pelan, mencoba memecah kesunyian. Reza hanya menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Enggak dulu. Nanti aja." Jawaban singkat itu menampar Nadia pelan. Bukan jawaban itu yang membuatnya sakit, tapi nada datar Reza seolah tak peduli. Ia mencoba maklum. Mungkin Reza juga lelah, atau canggung menghadapi suasana duka yang masih pekat. Tak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Nadia bangkit dari duduknya, menatap keluar jendela. Seseorang turun dari mobil sambil membawa beberapa kotak kue. Wajahnya cukup familiar. Tak lama pintu diketuk, dan seorang wanita muncul di ambang pintu. "Nadia?" Itu Dina, teman SMA Nadia yang beberapa tahun terakhir jarang berjumpa karena sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. "Din, kamu datang?" Nadia langsung memeluk Dina erat. Tangis yang sempat ditahan-tahan sejak pagi akhirnya pecah juga. Dina membalas pelukannya sambil menepuk-nepuk punggungnya lembut. "Sabar ya, Nat, aku turut berduka banget." Mereka duduk di ruang tamu. Dina mengeluarkan kotak-kotak kue yang ia bawa, menata di meja. Sesekali Dina memegang tangan Nadia, menatapnya dengan tatapan iba. Reza duduk di kursi seberang, hanya menonton sambil sesekali melempar senyum tipis ke arah Dina. Nadia tak terlalu memperhatikan itu. Dalam pikirannya hanya ibunya. Bagaimana dulu ibunya selalu menyiapkan baju-baju terbaiknya saat Dina main ke rumah. Bagaimana mereka bertiga sering duduk di teras sambil minum es jeruk. Semua kenangan itu tiba-tiba datang bertubi-tubi. "Nat, kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya. Aku bisa nginep sini beberapa hari kok. Kerjaan lagi longgar," kata Dina sambil meremas tangannya. Hati Nadia sedikit hangat. Ia butuh teman, dan siapa lagi kalau bukan Dina? "Serius, Din? Boleh banget, aku masih belum kuat kalau malam-malam. Rasanya sepi banget." "Ya Allah, Nat, pastilah. Kamu nggak sendiri kok. Aku di sini ya." Mereka saling menatap, lalu berpelukan lagi. Malamnya, Dina benar-benar menginap. Nadia menyiapkan kamar tamu, sementara Dina membantu merapikan meja makan yang berantakan bekas tamu tahlilan. Reza juga ikut membantu, meski lebih banyak diam. Sesekali Nadia menangkap pandangan Reza ke arah Dina. Tapi ia mengabaikannya. Toh Dina juga sahabatnya. Nadia percaya tak ada apa-apa. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih pagi dari biasanya. Seperti ada yang menuntunnya keluar kamar. Ia melihat Dina dan Reza duduk di teras belakang, cukup dekat, sedang mengobrol. Dina tertawa pelan, sementara Reza juga tampak lebih rileks daripada saat bersamanya. Jantung Nadia mencelos. Ia mencoba menepis pikiran buruk. "Mereka cuma ngobrol, biasa aja, jangan suzon," bisiknya pada diri sendiri. Nadia kembali masuk ke dapur, merapikan gelas-gelas yang semalam belum sempat dicuci. Tangannya gemetar sedikit, entah karena masih lelah atau karena sesuatu yang tak bisa ia sebutkan.
Hari-hari berikutnya, Dina semakin betah di rumah Nadia. Mereka sering duduk bertiga, Nadia, Reza, dan Dina, sambil menonton televisi. Kadang Reza menimpali guyonan Dina, lalu mereka tertawa bersama. Nadia ikut tertawa, tapi hatinya terasa aneh. Ada rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Campur aduk antara syukur punya sahabat yang perhatian, sekaligus rasa was-was yang menggigit. Hingga suatu sore, Nadia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto ibunya yang dipajang di dinding. Air mata menetes lagi. Bu, kenapa rasanya berat banget? Nadia kangen ibu. Tiba-tiba Dina muncul, duduk di sampingnya, mengusap pundaknya. Kamu masih nangis ya, Nat? Kuat dong, kamu kan cewek kuat. Nadia mengusap matanya cepat-cepat. Dina memeluknya erat. Reza lewat di belakang mereka, menatap pemandangan itu lama sebelum akhirnya berdeham kecil lalu masuk ke kamar. Malamnya, Nadia tak bisa tidur. Ia membuka ponselnya, membaca ulang chat terakhir dengan ibunya. Cuma obrolan sederhana, ibu mau dibawain apa nanti pulang? Dibalas, apa aja asal kamu pulang sehat. Ia memeluk ponsel itu ke dadanya, menahan sesak. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ia mendengar suara bisik-bisik. Nadia menajamkan telinga. Itu suara Reza dan Dina. Ia menegakkan badan, ingin mendekat untuk memastikan. Tapi langkahnya seperti ditahan oleh rasa takut akan kebenaran yang mungkin akan melukai lebih dalam. Akhirnya Nadia memilih memejamkan mata, berharap besok pagi saat ia bangun, semua rasa curiga itu hanya mimpi buruk belaka. Keesokan paginya, saat membuka mata, Nadia mendapati Dina sudah duduk di meja makan, sibuk menyiapkan sarapan. Reza duduk di sampingnya, mengaduk kopi sambil sesekali membantu membuka bungkus roti. Mereka tampak begitu kompak. Nadia menelan ludah, mencoba menegur diri sendiri. Mereka bantuin aku, itu aja. Nggak usah mikir aneh-aneh. Ia memaksakan senyum lalu bergabung dengan mereka. Dina langsung menepuk kursi di sebelahnya. Nih Nat, duduk sini. Aku bikin telur dadar spesial buat kamu. Harus makan yang banyak biar nggak sakit. Nadia mengangguk pelan. Makasih Din, kamu baik banget. Kamu itu sahabat aku dari kecil. Udah kayak saudara sendiri. Jadi wajarlah, jawab Dina sambil terkekeh. Reza menatap Dina dan ikut tertawa kecil. Tawa yang terdengar asing di telinga Nadia. Sudah lama suaminya tidak menertawai luconnya seperti itu. Hari-hari berikutnya berjalan begitu saja. Duka Nadia belum benar-benar surut. Tangis masih datang tiba-tiba, terutama saat malam hari ketika aroma minyak kayu putih ibunya menyeruak dari lemari pakaian. Dina masih betah tinggal, katanya belum siap pulang ke kotanya karena lagi ambil cuti panjang. Reza pun tidak keberatan. Kadang mereka bertiga makan bersama. Tapi anehnya, Nadia merasa seperti orang ketiga di meja itu. Obrolan lebih banyak antara Reza dan Dina, sesekali Nadia menimpali, tapi seringkali mereka malah saling menatap dan tertawa seolah punya dunia sendiri. Setiap kali itu terjadi, Nadia menunduk menatap piringnya. Mencoba menelan nasi yang rasanya semakin hambar. Dalam hati ia berdoa, semoga perasaannya ini hanya cemburu berlebihan karena suasana duka, bukan pertanda akan datangnya badai yang lebih besar. Hari itu, genap 7 hari ibunya meninggal. Nadia baru selesai mengaji di kamar ibunya. Tangisnya pecah lagi ketika merapikan sajadah tua peninggalan almarhumah. Saat keluar kamar, ia melihat Reza berdiri di ruang tamu dengan wajah tegang. Dina duduk tak jauh darinya, menunduk, tampak gelisah. Nat, sini bentar, panggil Reza dengan suara berat. Nadia mengusap pipinya, mencoba merapikan wajah yang masih basah air mata. Ada apa, Zah? Reza menghela napas panjang, lalu menatap Nadia dalam-dalam. Aku mau ngomong sesuatu yang penting, dan mungkin bakal berat buat kamu. Nadia berdiri mematung. Matanya bergantian memandang Reza yang tampak menahan napas, lalu menoleh pada Dina yang duduk menunduk dalam diam. Ada firasat buruk menyesak di dada Nadia. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin mengalir di pelipis meski angin sore cukup sejuk menelusup lewat jendela terbuka. Ada apa, Za? Kenapa serius banget? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Reza memejamkan mata, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap Nadia lagi.
Nat, aku mau ngomong sesuatu. Ini mungkin bakal nyakitin kamu. Tapi aku harap kamu bisa terima dengan ikhlas. Hati Nadia langsung mencelos. Ia menatap Reza tak berkedip, menanti kalimat berikutnya yang entah kenapa sudah ia duga akan mengoyak hatinya. Aku berniat untuk menikah lagi, Nat. Kalimat itu meluncur begitu saja, terdengar ringan diucapkan dari mulut Reza, tapi bagi Nadia seolah mengguncang bumi tempatnya berpijak. Ia menelan ludah. Matanya membulat, dadanya terasa seperti ditikam ribuan jarum sekaligus. Ah, apa? Menikah lagi? Bisiknya, hampir tak terdengar. Reza mengangguk. Iya, aku minta izin kamu, supaya ini berjalan baik, sesuai syariat. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi, makanya aku sampaikan langsung. Nadia menggeleng pelan, air matanya langsung menetes tanpa bisa dibendung. Tapi Za, ini baru 7 hari Mama pergi, kenapa kamu tega ngomong beginian sekarang? Reza terdiam sejenak, lalu meraih tangan Nadia. Namun Nadia spontan menarik tangannya. Dengar dulu, Nat. Aku serius sama ini. Aku udah pikirin matang-matang. Aku nggak ninggalin kamu, aku cuma ingin menambah. Kamu tetap istri pertamaku, tempatku pulang. Kata-kata Reza justru semakin membuat Nadia mual. Kepalanya berputar-putar, pandangannya kabur oleh genangan air mata. Dan belum habis keterkejutannya, Reza menoleh ke arah Dina. Calon istri keduaku. Dina. Dunia Nadia runtuh seketika. Ia menatap Dina yang kini menitikkan air mata, tapi tak berani menatap balik padanya. Dina hanya meremas jemarinya sendiri, tampak gelisah. Dina? Kamu, temanku sendiri? Suara Nadia nyaris putus. Tenggorokannya tercekat, dada sesak seperti diikat tali rapat-rapat. Dina akhirnya menatap Nadia, matanya merah. Nat, maafin aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi aku sayang sama Reza. Semua ini juga bukan rencana kami, Nat. Kita saling jatuh hati aja, tiba-tiba. Cukup, potong Nadia keras. Ia melangkah mundur, menutup mulutnya dengan telapak tangan agar jeritannya tak meledak. Air mata mengalir deras. Nadia berbalik, berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, Nadia jatuh terduduk. Ia menempelkan punggungnya pada pintu, menangis sejadi-jadinya. Sambil terisak, ia meraba bingkai foto ibunya di meja kecil. Bu, Nadia harus gimana? Baru 7 hari ibu pergi, kenapa semua ini terjadi sekarang? Nadia memeluk bingkai itu erat-erat, seakan berharap ibunya masih ada untuk memeluknya juga. Untuk menenangkan dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamar hanya sunyi. Jawaban tak kunjung datang. Tak tahu sudah berapa lama Nadia menangis sampai matanya bengkak. Saat ia akhirnya membuka pintu, rumah terasa hening. Dina sudah tak ada di ruang tamu, sementara Reza duduk sendirian menunduk dalam diam. Nadia berjalan pelan ke arah Reza, menahan agar air matanya tak menetes lagi. Za, panggilnya lirih. Reza mendongak. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah. Nat, kamu serius sama ini? Sama poligami sama Dina? Nadia tak mau lagi mendengar bualan tentang syariat atau izin. Ia hanya ingin kejelasan. Reza menatap Nadia dalam-dalam, lalu mengangguk mantap. Iya Nat, aku serius. Aku nggak akan tinggalin kamu. Aku masih sayang kamu, cuma aku juga sayang sama Dina. Kalimat itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan ke dada Nadia. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menggeleng-geleng. Kenapa harus dia, Za? Kenapa temanku sendiri? Kamu tahu kan Dina itu satu-satunya sahabatku yang selalu ada buat aku. Sekarang aku kehilangan siapa lagi? Reza terdiam, menunduk menatap jemari yang saling berkait. Maaf Nat, aku nggak bisa ngatur perasaan ini. Kami udah coba jaga jarak, tapi malah makin dekat. Nadia mundur beberapa langkah, menahan isak. Baiklah Za. Kalau itu keputusan kamu, aku nggak bisa melarang. Tapi jangan paksa aku untuk langsung menerima ini begitu saja. Reza menghela napas lega, meski wajahnya tetap muram. Aku ngerti Nat. Makanya aku bilang duluan sama kamu. Aku mau semuanya baik, kamu tetap istri pertamaku,
Aku janji nggak akan bedain-bedain. Nadia menatap Reza dengan tatapan kosong. Dalam hati ia berteriak, kalau memang cinta, mana mungkin kau tega menoreh luka sedalam ini? Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia terbayang-bayang masa-masa kecilnya bersama Dina. Bagaimana dulu mereka tidur sekasur saat menginap di rumah masing-masing, saling berbagi rahasia soal cinta monyet, saling menenangkan saat salah satu patah hati. Semua itu kini terasa seperti lelucon kejam. Dan kini, sahabatnya itu akan menjadi madu. Duduk semeja makan sebagai istri kedua suaminya. Keesokan harinya, Dina mengetuk pintu kamar Nadia. Nat, boleh aku masuk? Nadia menahan napas. Masuk aja. Dina masuk dengan kepala tertunduk. Ia membawa secangkir teh hangat, menaruhnya di nakas. Aku bikinin teh favorit kamu, teh melati. Aku tahu kamu lagi nggak pengen ketemu aku. Tapi aku cuma mau bilang, aku minta maaf banget, Nat. Nadia menatap wajah Dina yang tampak lebih pucat dari biasanya. Sahabatnya itu menangis, air mata menetes satu-satu, tapi rasanya Nadia tak lagi punya empati. Hatinya sudah terlalu sakit. Aku kira kita sahabatan, Din, suara Nadia serak. Bahkan setelah mamaku meninggal, aku pikir kamu datang ke sini untuk nemenin aku, ngelap air mata aku. Tapi ternyata kamu juga yang bikin hati aku remuk kayak gini. Dina menutup mulutnya, bahunya bergetar menahan tangis. Aku salah, Nat, aku bodoh banget. Tapi aku sungguh sayang sama Reza. Aku nggak tahu kenapa harus terjadi kayak gini. Nadia menggeleng pelan, menahan air mata agar tak tumpah lagi. Udah Din, kalau kalian memang mau jalanin ini, jalanin aja. Aku cuma mohon satu hal, jangan pernah minta aku untuk tersenyum bahagia lihat kalian bersama. Dina menangis makin keras. Ia mencoba menggenggam tangan Nadia, tapi Nadia menariknya perlahan. Aku belum sanggup, Din. Maaf. Dina hanya mengangguk, lalu keluar kamar dengan tubuh lemas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan batin bagi Nadia. Reza mulai sibuk mengurus segala administrasi pernikahan. Kadang Nadia mendengar mereka berdua berbicara pelan di ruang tamu. Nadia lebih memilih mengurung diri di kamar, memeluk bantal peninggalan ibunya erat-erat. Malam-malam terasa makin panjang. Tangis Nadia hampir tak pernah absen. Ia terus bergumam dalam doa, meminta Allah memberinya kekuatan yang entah dari mana lagi bisa datang. Suatu siang, saat Nadia duduk di teras menatap tanaman bunga kesayangan ibunya, Reza datang menghampiri. Nat, aku udah tentuin tanggal akadnya. Nadia hanya diam. Pandangannya lurus ke rumpun mawar putih yang mulai layu. Insya Allah minggu depan. Keluarga Dina juga udah setuju. Hati Nadia seperti diremas. Minggu depan? Cepat sekali, bisiknya. Iya Nat, aku pengen semuanya cepat selesai biar kamu juga bisa cepat nerima. Nadia menatap Reza dengan getir. Cepat selesai? Kamu pikir ini cuma formalitas surat? Ini hidup kita, Za. Hidup aku yang kamu hancurin. Reza menunduk. Aku ngerti kamu marah, Nat. Tapi percaya deh, aku bakal adil. Nadia tertawa miris, matanya basah. Adil? Za, kamu bahkan gak adil sama perasaan aku dari awal. Malam menjelang, Dina tampak sibuk menelpon keluarganya. Membicarakan rencana pernikahan. Nadia mengintip dari balik pintu kamar, hatinya nyeri melihat sahabatnya tampak bahagia dalam kesepakatan yang telah menghancurkan dunianya. Nadia menatap foto ibunya di nakas, mengusap kaca bingkainya dengan jemari gemetar. Bu, Nadia harus apa? Nadia harus kuat, kan? Tapi rasanya semua ini terlalu berat. Di luar kamar, suara tawa kecil Dina dan Reza terdengar sayup. Nadia menarik napas panjang, menahan isak. Dalam diam, ia mulai menyiapkan hatinya pada kemungkinan paling pahit, harus hidup serumah dengan Madu yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Hari akad itu akhirnya tiba juga. Minggu pagi yang cerah justru terasa seperti mendung kelabu bagi Nadia. Sejak semalam ia tak bisa tidur, hanya berguling-guling di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar yang seperti ikut menatapnya dengan iba. Dari balik jendela kamarnya, Nadia bisa mendengar suara kesibukan di halaman rumah. Beberapa anggota keluarga Dina datang,
menyiapkan kursi dan meja untuk resepsi kecil-kecilan. Reza menyewa tenda sederhana, katanya agar tak terlalu mencolok. Tapi bagi Nadia, sekecil apapun acaranya tetap terasa bagaikan mengiris hatinya pelan-pelan. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memeluk bantal peninggalan almarhumah ibunya. Bu, kalau ibu masih ada, pasti semua ini nggak terjadi. Pasti Reza nggak akan berani. Air matanya menetes lagi. Tangis yang terasa berbeda dari tangis kepergian ibunya. Ini lebih panas, lebih menusuk, karena dikhianati oleh dua orang terdekat sekaligus. Tak lama, pintu kamarnya diketuk pelan. "Nat, boleh aku masuk?" Suara Dina. Nadia tak menjawab, tapi pintu perlahan terbuka juga. Dina melangkah masuk dengan gaun akad berwarna krem lembut, wajahnya dipoles cantik dengan riasan tipis. Nadia nyaris tak sanggup menatapnya. Itu sahabatnya, dulu. Sekarang? Entahlah. Dina duduk di lantai, tepat di depan kaki Nadia. Ia menunduk, lalu menggenggam jemari Nadia yang terkulai lemah. "Nat, hari ini aku akan menikah sama Reza. Aku tahu ini berat banget buat kamu. Tapi percayalah, aku nggak akan pernah berniat nyakitin kamu. Aku akan tetap anggap kamu sahabatku, saudaraku." Nadia menatap Dina lama, sebelum akhirnya menarik tangannya pelan. "Kamu sahabatku, Din. Tapi kamu juga orang yang paling menusuk aku dalam-dalam." Dina menitikkan air mata. "Aku minta maaf, Nat, sungguh." Nadia hanya menghela napas panjang. "Semoga kalian bahagia." "Aku udah nggak tahu lagi harus bilang apa." Dina menunduk lagi, menahan tangis. Lalu bangkit dan berjalan keluar kamar dengan langkah lunglai. Begitu pintu tertutup, Nadia memeluk bantalnya lebih erat, membenamkan wajah di sana untuk menahan isak yang semakin tak terbendung. Tak lama terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari ruang tamu. Akad dimulai. Nadia hanya mendengarkan dari balik pintu kamarnya yang terkunci. Suaranya jelas terdengar, suara penghulu yang menuntun ijab kabul, lalu suara Reza yang tegas menyebut nama Dina sebagai istri keduanya. Disusul sahutan para saksi yang serempak mengucap, "Sah." Hati Nadia seperti diremas. Napasnya terengah, ia menutup telinga dengan kedua tangan sambil menggeleng-geleng. "Kenapa semua ini harus terjadi? Ya Allah, kenapa semua orang yang aku sayang malah menghancurkan aku?" Acara selesai menjelang siang. Nadia tetap berdiam di kamar. Tak sedikit pun ia keluar untuk melihat para tamu yang hadir. Sesekali terdengar suara tawa kecil dari ruang tamu. Bahkan Reza terdengar bercanda dengan kerabat Dina. Itu semakin menegaskan pada Nadia, sekarang ia tak lagi sendiri di rumah ini. Ada orang baru, yang juga istri sah Reza, menempati ruang-ruang yang dulu hanya miliknya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Nadia baru keluar kamar. Ia lapar, tapi lebih pada lapar karena seharian belum makan apa-apa. Di dapur, ia mendapati Dina sedang merapikan piring-piring bekas makan. Dina tampak menoleh saat Nadia muncul, lalu tersenyum canggung. "Nat, kamu udah makan? Mau aku angetin supnya?" Nadia menatapnya sekilas, menahan napas, lalu membuka kulkas sendiri. Ia mengambil air putih, meneguknya cepat-cepat. "Terima kasih, Din. Tapi aku mau istirahat lagi." Ia segera kembali ke kamarnya, meninggalkan Dina yang terdiam dengan ekspresi terluka. Tapi Nadia tak peduli. Luka Dina tak sebanding dengan sayatan yang saat ini sedang merobek hatinya. Hari-hari berikutnya semakin terasa seperti neraka. Reza bersikeras agar Dina tinggal di rumah yang sama, dengan alasan praktis, biaya rumah tangga akan lebih ringan jika mereka serumah, dan akan lebih mudah Reza berlaku adil. Nadia tak lagi punya tenaga untuk berdebat. Ia hanya bisa menerima, meski setiap pagi saat keluar kamar, melihat Dina duduk di ruang makan sudah membuat dadanya sesak. Dina mulai ikut mengurus rumah. Menyapu, mengepel, memasak, hal-hal yang dulu selalu Nadia kerjakan sendiri dengan ikhlas demi Reza. Sekarang semua itu terasa direbut paksa. Bahkan Dina mulai ikut mengatur belanja bulanan, memilih warna gorden baru, sampai mengganti tempat bunga yang dulu dipilih almarhumah ibunya. Suatu sore, Nadia baru pulang dari pasar kecil dekat rumah. Ia membeli beberapa bahan makanan ringan untuk camilan sendiri. Saat masuk rumah, ia tertegun.
Dina dan Reza duduk berdampingan di sofa ruang tamu, menonton acara televisi sambil tertawa kecil. Dina bahkan menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Nadia berhenti di ambang pintu. Pandangan mereka langsung beralih padanya. Dina refleks menegakkan badan, wajahnya berubah gugup. "Nat, kamu udah pulang?" sapa Dina pelan. Nadia tak menjawab. Ia berjalan pelan menuju dapur, menaruh tas belanja, lalu masuk ke kamarnya. Di balik pintu, air matanya meleleh lagi. Malamnya, Nadia keluar untuk mengambil air minum. Dari celah pintu kamar Reza, ia melihat 2 gelas teh tergeletak di atas nakas. Ada suara cekikikan pelan. Nadia langsung memalingkan muka. Hatinya merintih. Betapa menyakitkan menyadari bahwa suaminya yang dulu begitu menunggu kepulangannya, kini telah berbagi ranjang dengan orang lain yang dulu adalah sahabatnya sendiri. Hari-hari makin menyesakkan. Dina mulai sering memakai mukena peninggalan ibunya untuk sholat. Suatu hari saat waktu maghrib, Nadia keluar dari kamar dan mendapati Dina sedang merapikan mukena putih bordir bunga milik almarhumah. Dina tersenyum. "Aku pinjam ya Nat, mukena ini, nyaman banget." Nadia menahan tangisnya agar tidak meledak di situ juga. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah itu cepat-cepat masuk kamar, menutup pintu, lalu menangis terseduh di atas sajadah. Tak hanya itu, Dina juga mulai mengisi lemari di ruang tengah dengan beberapa baju barunya. Bahkan suatu hari, Dina tanpa sengaja menaruh parfum barunya di meja rias Nadia. Aroma bunga yang manis itu memenuhi kamar, tapi bukannya membuat tenang, justru menusuk dada Nadia setiap kali menghirupnya. "Ini kamarku, dulu hanya tempatku dan kenangan ibuku, sekarang semua berantakan." Puncaknya terjadi ketika suatu malam Reza pulang telat. Nadia yang sedang duduk sendiri di ruang makan menegur pelan. "Kamu dari mana aja, Za? Udah larut banget." Reza menatapnya dengan wajah sedikit kesal. "Kenapa sih, Nat? Kamu nanya gitu terus? Aku kan habis nganter Dina belanja keperluan usahanya." Nadia terdiam. Dina yang baru muncul dari dapur ikut bicara, mencoba menengahi. "Maaf ya Nat, aku tadi minta Reza temenin. Soalnya toko bahan yang aku mau datengin agak jauh." Nadia menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, Din, kalian kan sekarang suami istri juga." Nada suaranya pahit, lebih seperti menegur diri sendiri daripada benar-benar rela. Dina menunduk, tampak menyesal. Tapi Reza justru hanya mengusap kepala Dina, lalu berjalan masuk kamar meninggalkan Nadia sendirian. Malam itu, Nadia tidur tanpa lampu. Ia memeluk erat foto ibunya, mencoba menenangkan hatinya yang terus menjerit. "Bu, ternyata hidup serumah dengan madu itu seperti ini rasanya. Sakit, Bu. Sakit sekali." Dalam gelap, Nadia menangis sampai lelah sendiri. Ia baru terlelap menjelang subuh, berharap saat bangun nanti, semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang begitu saja. Pagi itu rumah kembali ramai. Kali ini bukan karena tahlilan untuk almarhumah ibunya, tapi untuk acara resepsi kecil pernikahan Reza dengan Dina. Tenda sederhana dipasang di halaman, kursi-kursi plastik berbaris rapi, dan meja prasmanan mulai ditata dengan beragam hidangan. Nadia berdiri di balik tirai jendela kamarnya, memperhatikan semua itu dengan dada yang terasa ditindih batu besar. Ia masih ingat beberapa minggu lalu tenda ini dipasang untuk tamu-tamu yang datang membaca doa untuk ibunya. Kini tenda serupa berdiri untuk merayakan pernikahan suaminya dengan sahabatnya sendiri. Hatinya remuk. Semua terasa ironi yang pahit. Dari celah tirai, Nadia melihat Reza tampak sibuk menerima tamu. Mengenakan batik coklat dengan senyum tipis yang dibuat-buat ramah. Tak jauh darinya, Dina berdiri anggun mengenakan kebaya krem muda, wajahnya dirias lembut tapi tetap tampak mencolok. Rambutnya disanggul rapi, dengan hiasan melati kecil di belakang telinga. Mereka tampak kompak. Seolah memang pasangan yang baru saja menikah, padahal ada luka besar yang baru saja menganga, milik Nadia, yang tak seorang pun peduli. Tak berselang lama, pintu kamar Nadia diketuk dari luar. Suara pelan terdengar memanggil, "Nat, ini aku, Dina." Nadia menahan napas. Rasanya berat sekali menjawab. Namun akhirnya ia membuka pintu sedikit, menatap Dina yang sudah menunduk dengan kedua tangan saling menggenggam gelisah. "Nat, hari ini resepsi kecilnya. Aku cuma mau ngajak kamu untuk hadir,
duduk bareng keluarga besar. Kamu juga keluarga kami. Nadia hampir tertawa miris mendengar kalimat itu. Keluarga kami? Apa Dina tak sadar betapa kata-kata itu menohok bagai sembilu? Dengan suara lirih Nadia menjawab, maaf Din, aku nggak sanggup. Aku lebih baik di kamar aja. Dina tampak menahan tangis. Ia mengangguk pelan. Aku ngerti, Nat. Kalau nanti kamu berubah pikiran, keluar aja ya. Kamu tetap sahabatku. Nadia tak membalas lagi. Ia hanya menutup pintu perlahan, lalu menahan Ishak di baliknya. Dari dalam kamar, Nadia bisa mendengar suara tamu-tamu yang mulai datang. Terdengar ucapan selamat, tawa ringan, juga musik organ tunggal yang sengaja disewa untuk memeriahkan suasana. Semua terdengar bagai ejekan di telinga Nadia. Bagaimana mungkin mereka semua tertawa bahagia sementara hatinya seolah disayat berkali-kali? Sesekali Nadia menempelkan telinganya ke pintu, mendengar percakapan sayup-sayup. Cantik ya istri keduanya, katanya teman dekat istrinya yang pertama. Wah, kuat juga tuh istrinya pertama. Kalau saya MAH udah ngelabrak, nggak sudi di madu. Nadia menutup mulutnya, menahan Ishak agar tak terdengar. Setiap kata menusuk tepat ke lubang hatinya yang sudah menganga. Menjelang siang, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan Dina, tapi Reza. Nat, buka pintunya sebentar. Nadia menarik napas panjang, lalu membukanya sedikit. Reza berdiri di sana, wajahnya tampak agak tegang. Aku cuma mau bilang, kalau kamu mau, keluarlah sebentar. Banyak keluarga besar yang nanyain kamu. Mereka mau lihat kamu baik-baik aja. Nadia menatap suaminya itu dengan tatapan sendu. Za, jangan paksa aku. Aku nggak mau duduk manis pura-pura bahagia di saat hati aku hancur kayak gini. Reza terlihat hendak berkata sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya menghela napas panjang. Ya sudah. Tapi kalau nanti mau keluar, aku dan Dina tetap di sini sampai sore. Nadia hanya mengangguk, lalu menutup pintu lagi. Kali ini ia tak bisa menahan tangis lebih lama. Ia terduduk di belakang pintu, menangis dalam diam. Siang merangkat. Suara musik semakin riuh. Nadia mencoba tidur agar tak perlu mendengar semuanya, tapi tak bisa. Setiap kali terpejam, wajah ibunya muncul, lalu berganti wajah Dina yang menggenggam tangan Reza. Semua itu memaksanya membuka mata lagi dengan jantung berdebar tak karuan. Perutnya keroncongan. Tapi untuk keluar kamar rasanya seperti hukuman. Ia tak mau berpapasan dengan tamu-tamu yang menatapnya dengan pandangan iba atau bahkan mungkin sinis. Ia hanya meneguk air putih dari botol di samping ranjang, lalu kembali memeluk bantal. Menjelang sore, tamu-tamu mulai pulang. Namun beberapa kerabat dekat masih bercengkerama di ruang tamu. Nadia mendengar suara dua tante dari pihak Reza yang memang terkenal suka bergosip. Kasihan si Nadia ya, tapi ya mau gimana, kalau suami udah cinta sama yang lain. Lagian katanya Nadia belakangan ini murung terus, laki mana betah. Hehe ya juga. Lagi pula, Dina kan cantik, pinter ngobrol. Cocoklah jadi istri kedua. Nadia menutup telinganya dengan kedua tangan. Astaga, beginikah orang-orang memandangku? Hanya karena aku berduka ditinggal ibu, lalu suamiku poligami, aku yang salah. Saat senja mulai datang, akhirnya rumah mulai sepi. Nadia memberanikan diri keluar kamar. Ruang tamu penuh sisa piring, gelas plastik, serpihan kertas tisu, dan beberapa taplak yang sudah kotor. Dina tampak sibuk merapikan dengan wajah letih tapi tetap tersenyum. Reza tak jauh darinya, membereskan kursi. Melihat Nadia muncul, Dina tersenyum lembut. Nat, kamu lapar? Masih banyak makanan tadi, mau aku ambilin? Nadia menggeleng pelan. Aku bisa ambil sendiri. Dina menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Nadia berjalan ke dapur, menatap meja makan yang kini tampak asing. Banyak makanan sisa resepsi, beberapa sudah dingin. Ia mengambil sedikit nasi dan ayam goreng, memaksakan diri makan meski rasanya seperti menelan batu. Malam tiba, rumah kembali hening. Tapi kali ini bukan hening menenangkan, melainkan hening yang menakutkan. Nadia duduk di ruang keluarga, menatap televisi yang tak benar-benar ia tonton. Tak lama Dina muncul, masih mengenakan kebaya tadi hanya sudah melepas sanggulnya. Rambutnya tergerai,
wajahnya tampak kelelahan. Aku mau masuk kamar dulu ya Nat, istirahat. Nadia hanya mengangguk tanpa menoleh. Setelah Dina masuk, Nadia baru sadar, kamar yang dimaksud bukan lagi kamar tamu, tapi kamar Reza. Ya, Reza rupanya sudah membagi malam untuk Dina. Dan malam ini, giliran Dina tidur dengan Reza. Perut Nadia seperti diremas. Ia memegang dadanya erat-erat, berusaha menahan sakit yang menjalar hingga ke ujung jemari. Beberapa hari setelah resepsi, Nadia mulai jarang berlama-lama di rumah. Ia memilih keluar, entah belanja ke pasar lebih lama dari biasanya, atau sekadar duduk di warung ujung gang untuk membeli es teh sambil melamun. Ia merasa rumah itu bukan miliknya lagi. Setiap sudutnya terasa asing, setiap benda seakan menatapnya dan berbisik, "Kau kini hanya tamu di tempatmu sendiri." Pada suatu pagi, dua tetangga datang bertamu. Mereka awalnya hanya pura-pura basa-basi menanyakan kabar, tapi lama-lama pembicaraan melenceng. "Wah Bu Nadia sabar banget ya. Saya nggak kuat kalau di madu. Apalagi sama teman sendiri, gimana rasanya Bu?" Nadia menatap mereka dengan senyum getir. "Ya begitulah Bu, semua sudah jalannya." Tetangga satunya tertawa kecil. "Iya, tapi jujur saya salut sama Ibu. Tetap tinggal serumah. Luar biasa." Selepas mereka pulang, Nadia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Ucapan-ucapan seperti itu yang membuat luka yang berusaha ia tutupi malah terus terbuka. Malam harinya, Dina menghampiri Nadia di ruang tengah. "Nat, kamu lagi apa?" Nadia menghela napas. "Enggak, cuma duduk aja." Dina menggigit bibirnya, lalu duduk di sebelah Nadia. "Kamu benci aku ya, Nat?" Pertanyaan itu membuat Nadia menoleh, menatap sahabatnya yang kini jadi madu. "Din, kamu bukan cuma merebut suamiku. Tapi kamu juga membuat semua kenangan kita hancur. Kamu sadarkan itu?" Dina menitikkan air mata. "Aku sadar, aku salah Nat, tapi perasaan ini udah terlanjur ada. Aku cinta sama Reza." Nadia mengangguk pelan, menatap kosong ke arah dinding. "Iya Din. Dan karena kamu cinta sama dia, sekarang aku yang harus belajar cinta sama kesepian." Dina menangis. Tapi Nadia tak lagi tersentuh. Rasanya air matanya sudah kering untuk sahabatnya itu. Malam makin larut. Nadia masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat. Ia mengambil sajadah, lalu duduk lama di sana. Tangannya menelusuri sajadah itu, dulu dibelikan ibunya dari umrah. Dengan suara bergetar, Nadia berbisik pada Tuhan. "Ya Allah, aku udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Kalau ini jalan yang kau pilih, tolong beri aku hati yang lapang. Jangan biarkan aku hancur sampai hilang harga diriku sendiri." Ia menangis lama sekali, hingga akhirnya tertidur di atas sajadah, seolah dalam sujud panjang yang memohon kesembuhan untuk luka hatinya. Hari demi hari berjalan seperti kabut kelabu bagi Nadia. Ia bangun setiap pagi bukan lagi dengan semangat menyiapkan sarapan untuk suami, tapi hanya sekadar menjalani rutinitas agar tak gila memikirkan semua yang sudah terjadi. Reza kini makin sering terlihat mesra dengan Dina, meski mereka berusaha menjaga sikap saat Nadia ada di dekat mereka. Tapi Nadia tahu, dari cara Reza menatap Dina, atau bagaimana Dina memegang lengan Reza saat lewat di depannya, semua itu menyimpan getar cinta yang tak mungkin bisa disembunyikan. Pagi itu, saat Nadia baru selesai mencuci piring, Dina datang menghampirinya dengan senyum canggung. "Nat, minggu depan aku mau ngundang ibu sama adikku ke sini. Mereka pengen nginep 2 hari. Nadia menoleh pelan, menatap wajah Dina. "Nginep di sini?" Suaranya datar. "Iya, soalnya mereka mau lihat keadaan kita, mau ngobrol juga sama Reza tentang rencana usaha kecil yang mau kita mulai. Nggak lama kok, cuma 2 malam. Nadia menghela napas panjang. "Terserah kamu aja, Din. Rumah ini udah bukan cuma rumahku lagi kan?" Dina menunduk, tampak terluka. Tapi Nadia tak mau lagi peduli pada perasaan sahabat yang kini menjelma madu itu. Benar saja, seminggu kemudian, rumah Nadia dipenuhi suara orang-orang dari keluarga Dina. Ibunya Dina tampak cerewet, sering memberi komentar yang menusuk hati. Bahkan saat Nadia menyiapkan minum, ia sempat berbisik pada Dina yang berdiri tak jauh. "Kasihan ya kamu, Din, harus berbagi sama dia. Untung kamu sabar,
Anakku. Lama-lama juga dia pasti tersingkir sendiri. Nadia mendengar kalimat itu dengan jelas. Ia menelan ludah, pura-pura tak mendengar sambil menaruh gelas teh di meja. Tapi dalam hati, kata-kata itu menamparnya keras. Apa aku ini tamu tak diundang di rumahku sendiri? Sampai-sampai mereka yakin aku akan tersingkir sendirinya. Malam harinya, Nadia tidur lebih awal di kamarnya. Ia tak mau duduk lama-lama di ruang tamu mendengar tawa keluarga Dina yang terasa asing. Tapi saat hendak mematikan lampu, ia baru sadar lemari sudut kamar yang dulu berisi kain-kain batik warisan ibunya, kini terbuka dengan tumpukan mukena baru dan baju Dina. Nadia membuka lemari itu pelan. Jantungnya serasa diremas saat mendapati beberapa kain batik ibunya tergeser ke sudut paling bawah, nyaris terjepit tas-tas kecil milik Dina. Ya Allah! Matanya panas. Ia mengusap kain batik itu perlahan, lalu menutup lemari dengan hati-hati, seperti menutup luka lama yang baru saja kembali menganga. Keesokan paginya, Dina tampak sibuk di dapur bersama ibunya. Mereka memasak banyak hidangan karena ada beberapa kerabat Dina yang datang lagi siang itu. Nadia hanya diam duduk di meja makan, tak tahu harus menawarkan bantuan atau pura-pura tak ada. Sampai ibunya Dina menoleh dan menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Kamu kenapa duduk aja, nak? Kalau capek istirahat aja di kamar. Masakan biar Dina sama saya. Nada bicaranya halus, tapi ada getar menyuruh yang membuat Nadia merasa benar-benar jadi orang luar. Nadia mengangguk kaku. Iya, Bu. Ia lalu berjalan ke kamar, menutup pintu, dan menangis lagi dalam diam. Beberapa hari kemudian, setelah keluarga Dina pulang, suasana rumah memang kembali lebih lengang. Tapi Nadia sadar, ada yang berubah. Dina mulai lebih berani mengambil peran yang dulu selalu Nadia kerjakan. Misalnya saat ada tukang ledeng datang memperbaiki pipa bocor, Dina yang berdiri mengatur dan menerima tagihan. Atau saat belanja mingguan, Dina yang kini memegang uang dari Reza untuk membeli kebutuhan dapur. Suatu sore, Nadia membuka kulkas hendak mengambil botol air putih. Tapi mendapati kulkas itu kini dipenuhi bahan makanan yang lebih banyak barang kesukaan Dina, yogurt, buah apel impor, susu kacang. Sementara tempat biasa ia menaruh tempe atau sayur mayur murah, kini hampir penuh oleh plastik berisi keju dan potongan daging sapi. Tak salah, memang itu semua juga makanan keluarga mereka. Tapi rasanya, satu demi satu sudut rumah yang dulu terasa, ibu banget, kini benar-benar berubah wajah. Nadia menghela napas panjang, lalu menutup kulkas. Saat menoleh ke meja makan, Dina sedang sibuk membungkus sesuatu. Nadia mendekat pelan. Kamu lagi ngapain, Din? Oh ini Nat, mau bungkusin makanan buat adikku yang mau mampir nanti sore. Nadia diam, menatap sisa nasi dan lauk yang tampak tinggal sedikit. Dina seperti menyadari arah pandangan Nadia, lalu buru-buru berkata, nanti aku masak lagi kot buat makan malam. Tenang aja. Nadia mengangguk pelan, meski dadanya tetap terasa sesak. Malamnya, saat Reza pulang, Nadia mencoba mengajaknya bicara di teras. Za, aku ngerasa makin kesini aku kayak tamu di rumah sendiri. Semua dipegang sama Dina sekarang. Aku mau belanja apa aja kayaknya sungkan. Reza menatap Nadia dengan wajah lelah. Nat, jangan terlalu sensitif gitu dong. Dina kan juga istri aku. Wajar kalau dia ngurus rumah. Tapi ini rumah kita, Za, rumah yang dulu aku bangun bareng kamu dari nol. Uang warisan mama juga banyak dipakai buat beli tanah ini. Sekarang aku malah kayak numpang. Reza diam. Menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Kalau memang kamu nggak nyaman, mau gimana? Aku juga bingung, Nat. Kita kan semua keluarga. Nadia menatap Reza lama. Keluarga? Tapi kenapa rasanya cuma aku yang gak punya tempat lagi? Reza tak menjawab. Hanya menatap Nadia dengan mata yang mulai kosong, seolah tak mau memikul beban pembicaraan lebih panjang. Beberapa hari berikutnya, Nadia benar-benar menghindari banyak hal. Ia hanya mengurus kamarnya, jarang keluar kecuali mengambil air minum atau mencuci pakaian. Kadang ia duduk di teras menatap jalanan sepi, membayangkan andai ibunya masih ada, mungkin ia akan pulang ke rumah ibunya dan mengadukan semua kesedihan ini. Suatu sore, Dina menghampiri Nadia di teras. Nat, aku mau nanya. Kalau misalnya nanti aku hamil,
kamu keberatan gak kalau nanti kita sedikit renovasi rumah? Buat ruang bayi gitu? Nadia terdiam. Pertanyaan itu seperti palu godam menghantam dadanya. Bayangan Dina mengandung anak Reza membuatnya limbung. Aku nggak tahu harus jawab apa. Dina menunduk, tampak menahan air mata. Maaf Nat, aku tahu ini pasti sakit buat kamu. Tapi aku mau kita tetap bisa sama-sama di rumah ini, saling bantu. Nadia menggeleng pelan. Kalau kamu hamil nanti, aku nggak tahu Din, mungkin aku nggak sanggup lihat bayi kalian tiap hari. Dina meneteskan air mata. Tapi kamu tetap sahabatku, Nat. Nadia menatapnya lama, lalu berkata lirih, kamu sahabatku, sampai kamu jatuh cinta sama suamiku. Setelah itu semua berubah. Dina menutup mulutnya, menangis pelan, lalu beranjak masuk rumah meninggalkan Nadia sendirian di teras. Malam itu, Nadia kembali memandangi foto almarhumah ibunya di meja kecil samping ranjang. Bu, Nadia harus gimana lagi? Semua orang di rumah ini kayak punya tempat masing-masing. Cuma Nadia yang bingung mau berdiri di mana. Ia menangis, memeluk bingkai foto itu erat-erat. Esok paginya, Nadia memberanikan diri menulis pesan pada Reza. Za, nanti kita bicara ya. Aku mau omongin soal masa depan kita bertiga di rumah ini. Reza hanya membalas singkat. Iya Nat, nanti malam aja pas semua udah tenang. Hari itu berjalan sangat lama bagi Nadia. Dadanya penuh kegelisahan, membayangkan obrolan nanti malam. Apa ia akan diminta lebih mengalah lagi? Apa harus rela Dina benar-benar memegang semuanya? Malam tiba. Selepas makan malam, Nadia, Reza, dan Dina duduk bertiga di ruang tamu. Nadia meremas jari-jarinya sendiri, lalu menatap Reza. Za, aku mau bilang, aku capek hidup begini. Aku terus merasa terpinggirkan di rumah sendiri. Dina boleh atur rumah ini, tapi beri aku satu permintaan. Reza menatapnya. Apa Nat? Biar kamar ini, ruang kenangan aku sama Mama, jangan pernah dipakai siapapun kecuali aku. Kalau Dina nanti hamil, tolong cari ruang lain. Atau kalau perlu bikin tambahan di luar. Dina menatap Nadia, lalu meneteskan air mata. Aku janji Nat, kamar itu tetap punyamu. Aku nggak akan ganggu. Reza meraih tangan Nadia. Terima kasih udah ngomong baik-baik. Aku janji Nat, kita akan tetap jaga supaya kamu nggak kehilangan semua. Kamu tetap istri pertama aku. Nadia hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya bergemuruh. Iya, istri pertama. Tapi semua sudah tak sama lagi. Malam itu, Nadia menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia mengusap pelan kain batik ibunya yang kini sudah ia keluarkan lagi dari lemari. Diletakkannya di atas ranjang, ditatap lama seolah ingin menghidupkan kembali kehangatan masa lalu. Dalam hati ia berbisik, Bu, seandainya aku kuat, aku pasti sudah pergi dari sini. Tapi entah kenapa hati ini masih menggantung pada rumah yang sudah tak lagi jadi rumah. Ia menangis pelan, lalu terpejam, berharap esok pagi membawa sedikit keberanian untuk melanjutkan hidup. Sudah beberapa minggu berlalu sejak percakapan di ruang tamu itu. Nadia berusaha menjalani hari-harinya dengan biasa saja, walau jauh di dalam hatinya masih tersimpan getir yang tak kunjung reda. Setiap pagi, ia tetap bangun, menyiapkan sarapan, meski seringkali hanya untuk dirinya sendiri. Dina kini lebih banyak mengurus kebutuhan Reza. Bahkan terkadang Reza sarapan 2 kali, satu di meja makan bersama Dina, satu lagi dengan Nadia yang menunggu canggung dengan teh hangat. Nadia tak berani marah. Ia hanya diam, meneguk teh pahitnya sambil menatap Reza yang makin hari makin akrab dengan Dina. Cinta yang dulu hanya miliknya, kini terbelah, dan entah kenapa, terasa lebih condong ke arah Dina. Sampai suatu hari, saat Nadia baru saja pulang dari pasar kecil dekat rumah, Dina menyusulnya ke dapur dengan mata berbinar. Nat, aku mau cerita sesuatu. Wajah Dina begitu cerah, tak seperti biasanya yang selalu tampak hati-hati kalau bicara dengannya. Apa Din? Tanya Nadia datar, sambil menaruh plastik sayur. Aku, sepertinya hamil, Nat. Tadi pagi aku coba test pack 2 kali. Dua-duanya garisnya jelas banget. Nadia diam. Ia merasakan seakan seluruh udara dalam paru-parunya hilang. Hamil?
Dina hamil. Berarti dalam beberapa bulan ke depan, Dina akan menggendong bayi. Anak Reza. Anak yang seharusnya dulu ia dambakan dengan penuh cinta bersama Reza. Kalau memang beneran hamil, selamat ya Din, kata Nadia akhirnya, suaranya seperti tenggelam. Dina menggenggam tangannya. Makasih Nat, kamu orang pertama yang aku kasih tahu sebelum Reza. Nanti aku mau kasih tahu dia pas makan malam. Nadia hanya mengangguk kecil, lalu cepat-cepat berpura-pura sibuk menata bawang merah agar air matanya tidak tumpah. Malam harinya, Nadia duduk sendiri di teras rumah. Dari dalam terdengar suara tawa Reza dan Dina. Rupanya Dina sudah memberitahu Reza. Suara bahagia itu begitu menusuk telinga Nadia. Sesekali ia mendengar kalimat samar. Serius, Din? Ya Allah, Alhamdulillah. Lalu suara Dina tertawa pelan. Reza pasti sedang memeluk Dina di ruang tamu, membayangkan itu saja sudah membuat dada Nadia seperti dipukul. Ia menatap langit gelap. Air matanya mengalir begitu saja. Bu, andai ibu masih ada. Nadia mau pulang, Bu. Nadia mau kabur dari semua ini. Beberapa hari berikutnya, kabar kehamilan Dina menyebar cepat. Keluarga Dina datang lagi. Mereka membawa aneka makanan, beberapa buah tangan untuk calon cucu. Reza tampak sumringah. Bahkan mulai mengurus jadwal periksa kandungan, membelikan susu khusus ibu hamil, sampai memikirkan warna cat kamar yang katanya akan disulap menjadi ruang bayi. Nadia hanya bisa menonton dari jauh. Setiap kali Reza mengelus perut Dina, Nadia rasanya ingin berteriak, "Itu suamiku. Itu rumah tanggaku dulu." Tapi ia hanya diam. Hatinya terlalu lelah untuk marah. Tak jarang Nadia duduk berlama-lama di kamarnya. Mengusap foto almarhumah ibunya, lalu menatap ke sekeliling. Ruang ini dulu penuh tawa. Ibunya sering duduk di tepi ranjang, merapikan jilbabnya, memberi nasihat panjang. Sekarang hanya sunyi yang menemaninya. Hingga suatu malam, Nadia terbangun dari tidur yang tak nyenyak. Perutnya melilit, pikirannya kalut. Ia berjalan pelan ke dapur, berniat mengambil air. Tapi langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar Reza terbuka sedikit. Dari celah itu, tampak Reza duduk di sisi ranjang sambil mengelus kepala Dina yang tertidur memeluk guling. Ekspresi Reza begitu lembut, penuh kasih. Nadia terdiam lama, sebelum akhirnya berbalik cepat-cepat ke kamarnya sendiri, menahan isak. Keesokan paginya, saat sarapan, Dina tampak mulai mual. "Aku kayaknya nggak sanggup makan banyak, Nat," katanya dengan suara pelan. Nadia hanya mengangguk. "Kalau nanti butuh rebusan jahe atau air hangat, bilang aja ya." Dina menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Makasih Nat, kamu terlalu baik. Aku ini egois banget ya." Nadia tersenyum hambar. "Kamu cuma ngikutin takdir kamu, Din. Sama kayak aku sekarang harus belajar nerima takdir ini." Hari-hari berjalan makin menyesakkan. Dina mulai lebih sering tidur siang, memeluk bantal sambil mengusap perutnya yang belum terlalu besar. Kadang Nadia hanya mengintip dari ambang pintu. Dalam hatinya ada rasa aneh, campuran getir, cemburu, tapi juga sedikit iba. Suatu sore, Dina memanggil Nadia ke kamarnya. "Nat, temenin aku bentar ya." Nadia duduk di tepi ranjang, menatap Dina yang berbaring sambil mengelus perutnya. "Aku takut loh Nat. Ini anak pertama aku. Gimana kalau nanti aku nggak kuat lahiran?" Nadia menarik napas dalam. "Nggak usah takut, Din. Allah pasti jaga kamu. Dan Reza ada di samping kamu." Dina menggenggam tangan Nadia erat. "Kalau kamu nanti mau nemenin aku lahiran, aku akan seneng banget. Karena kamu udah kayak kakak sendiri." Kata-kata itu menampar keras. Kakak? Padahal dulu mereka bersahabat sejajar. Kini Dina menempatkannya seperti sosok yang harus mengalah, mengayomi, meski hatinya sendiri remuk. Malam hari setelah itu, Nadia duduk termenung di sajadah. Lama sekali ia berdoa. "Ya Allah, kalau ini memang jalan yang Kau kasih buat aku, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku benci Dina, jangan biarkan aku hancur sampai kehilangan iman." Air matanya mengucur terus. Dalam hati kecilnya, ada satu bisikan. Atau mungkin aku harus pergi, biar mereka bahagia tanpa rasa sungkan sama aku. Keesokan paginya,
Nadia mulai membereskan sebagian pakaiannya diam-diam. Ia tak tahu mau kemana. Mungkin ke rumah tantenya di kota sebelah, hanya untuk menenangkan diri beberapa minggu. Ia butuh menjauh. Butuh menghirup udara yang tak tercampur bau luka. Tapi saat sedang melipat mukena ibunya, Dina tiba-tiba masuk kamar tanpa mengetuk. "Nat, kamu lagi ngapain? Kok kayak mau pergi?" Nadia tersenyum lemah. "Aku cuma bersihin lemari." Dina menatapnya tajam. "Nat, kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku butuh kamu di sini. Kita ini keluarga." Nadia menahan air mata. "Din, justru karena aku sayang kamu, aku takut kalau terus di sini aku malah benci kalian. Aku mau jaga hatiku juga." Dina memeluk Nadia erat-erat. "Tolong jangan pergi, Nat, aku nggak akan kuat. Kalau kamu pergi, aku pasti ngerasa ini semua salahku." Nadia membiarkan Dina menangis di pelukannya. Dalam hati ia bergumam getir. "Memang salahmu, Din, tapi kita berdua sama-sama terjebak dalam takdir ini." Hari demi hari, Nadia mengurungkan niatnya pergi. Ia tetap tinggal. Setiap pagi membantu Dina minum susu hamil, kadang ikut menemani periksa kandungan ke bidan terdekat. Setiap kali melihat layar USG memperlihatkan detak jantung kecil itu, Nadia harus menahan gemuruh rasa iri dan perih yang hampir meledak. Reza makin sering memeluk Dina, bahkan di ruang tamu. Jika dulu Reza selalu menjaga jarak saat ada Nadia, kini ia tampak lebih santai, seolah Nadia sudah terbiasa. Padahal hati Nadia tak pernah benar-benar kebal. Setiap pelukan Reza untuk Dina seperti menusuk jantungnya. Suatu malam, Nadia menangis di atas sajadah lebih lama dari biasanya. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan yang gemetar. "Ya Allah, kalau aku ini terlalu lemah, tolong ambil rasa sakit ini. Jangan biarkan aku jadi perempuan pendendam. Biar mereka bahagia, tapi beri aku tempat untuk sembuh." Hatinya terasa kosong. Dalam diam, Nadia mulai menyiapkan dirinya untuk menerima kemungkinan paling pahit, bahwa suatu hari nanti ia mungkin akan memilih benar-benar pergi. Bukan hanya menenangkan diri, tapi mengalah sepenuhnya, meninggalkan rumah yang sudah terlalu penuh luka dan kehilangan. Waktu berjalan cepat. Perut Dina kini sudah membuncit dengan jelas, usia kandungannya memasuki 7 bulan. Rumah Nadia yang dulu sunyi kini hampir setiap hari ramai dengan kunjungan keluarga Dina yang menyiapkan berbagai persiapan untuk calon bayi. Ada yang membawa keranjang baju bayi, ada yang mengantar stroller, bahkan sudah mulai membicarakan acara 7 bulanan. Reza ikut sibuk, tampak bersemangat memikirkan nama-nama indah. Sesekali ia mengusap perut Dina dengan ekspresi penuh cinta, pemandangan yang membuat dada Nadia selalu terasa sesak meski ia mencoba tersenyum. Nadia makin banyak menghabiskan waktu di kamar. Kalau dulu ia selalu memaksa diri untuk menyiapkan makan, mengurus rumah, kini hampir semua sudah diambil alih Dina. Bahkan Reza pun jarang lagi meminta Nadia memijat bahunya seperti dulu sepulang kerja. Semua perhatian Reza tertuju pada Dina dan calon bayinya. Pernah suatu malam Nadia terbangun karena mendengar tawa pelan dari ruang tengah. Saat mengintip dari balik pintu, dilihatnya Reza sedang memijat kaki Dina yang tampak meringis manja. Reza mengusap betis Dina perlahan, menatapnya penuh sayang. Tiba-tiba Dina menarik tangan Reza, merangkul lehernya dan memeluk erat. Reza balas memeluk, bahkan mendaratkan kecupan di kening Dina. Nadia buru-buru menutup pintu, menahan isak yang langsung meledak begitu punggungnya menempel daun pintu. Ia menutup mulutnya agar suara tangis tak terdengar. Dada Nadia terasa hampa, saat itu ia benar-benar sadar betapa ia tak lagi punya tempat dalam hati Reza seperti dulu. Keesokan harinya, saat sendirian, Nadia mengambil satu koper lamanya dari atas lemari. Perlahan ia mulai melipat beberapa baju yang masih ingin dibawanya. Ada mukena lama, sajadah tipis yang dibelikan ibunya waktu kecil, serta satu set kain batik warisan ibunya. Semuanya ia masukkan hati-hati seakan takut robek hanya karena tersentuh. Air matanya menetes saat mengangkat kain batik itu. Diciumnya lipatan kain itu lama sekali. "Bu." Akhirnya Nadia benar-benar mau pergi dari rumah ini. Bukan karena kalah, tapi karena nggak mau terus mati pelan-pelan. Sore itu, Nadia duduk bersama Reza di teras rumah. Dina sedang tidur siang, kelelahan setelah paginya memeriksa kandungan ke bidan. Nadia menatap Reza lama sekali,
seperti berusaha menghafal wajah yang dulu selalu jadi pelabuhan rindunya. Za, aku mau ngomong serius. Reza menoleh, menatap Nadia dengan alis berkerut. Apa, Nat? Nadia menarik napas panjang. Aku mau pergi dari rumah ini, Za. Bukan cuma beberapa hari. Aku mau benar-benar pergi, kita pisah aja. Reza langsung tersentak. Nadia, kamu ngomong apa? Kamu mau cerai? Ini rumah kamu juga, kamu istriku. Nadia menatap Reza dengan mata berair. Justru itu. Rumah ini dulu rumah kita, tapi sekarang aku cuma merasa kayak numpang. Kamu udah punya Dina, bahkan sebentar lagi anak kalian lahir. Aku nggak mau terus ada di sini cuma untuk menyakiti diriku sendiri. Reza mengusap wajahnya. Wajahnya tampak pucat. Tapi Nat, aku sayang sama kamu. Kamu istri pertamaku. Nadia tersenyum tipis. Sayangmu ke aku udah beda, Za. Aku bisa ngerasain. Kamu terlalu bahagia sama Dina, sama calon bayi kalian. Aku nggak mau terus jadi bayangan masa lalu di rumah ini. Reza terdiam lama. Hanya terdengar suara kendaraan lalu lalang di depan rumah. Angin sore berembus lembut, seolah ikut menjadi saksi dua hati yang akan berpisah. Kalau ini maumu, aku nggak bisa larang. Tapi jangan jauh-jauh, Nat, tetap kasih kabar aku. Apapun yang terjadi nanti, kamu tetap bagian dari hidupku. Nadia mengangguk pelan. Aku akan kabarin kamu. Tapi tolong, nanti jangan cari aku dulu, biarkan aku belajar menata hatiku lagi. Reza menatapnya penuh luka. Mereka saling diam cukup lama. Lalu Nadia menggenggam tangan Reza sekali lagi. Terima kasih karena pernah sayang sama aku sedalam itu, Za. Sekarang bahagiain Dina dan anak kalian. Itu aja yang aku minta. Malamnya, Nadia mengepak koper terakhir. Dina mengetuk pintu kamarnya dengan hati-hati. Nat, Reza cerita. Kamu beneran mau pergi? Wajah Dina pucat, tangannya refleks memegangi perutnya. Nadia tersenyum lirih. Iya, Din. Aku mau cari tenang dulu. Dina menitikkan air mata. Aku ini egois ya, Nat, terlalu banyak ambil yang seharusnya milik kamu. Nadia memeluk Dina perlahan. Jangan nyalahin diri kamu terus. Mungkin memang jalannya Allah ngasih kita cerita kayak gini. Kamu jaga baik-baik Reza dan bayi kamu. Itu cukup. Dina memegang tangan Nadia erat. Nat, aku bakal selalu nganggep kamu keluarga. Kamu kapanpun mau pulang, rumah ini tetap buka. Nadia mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tahu, ia tak akan kembali kecuali benar-benar sudah bisa berdiri tanpa luka. Keesokan paginya, Nadia berangkat setelah subuh. Ia hanya membawa satu koper dan tas kecil. Reza mengangkat barang-barangnya ke mobil, hendak mengantar ke terminal. Di pintu rumah, Dina memeluk Nadia erat sekali. Doain aku dan anakku ya, Nat. Nadia mengusap punggung Dina. Tentu, Din. Semoga kamu lahiran lancar. Nanti kabarin kalau sudah lahir, aku pasti pengen tahu. Setelah melepas pelukan, Nadia menatap rumah itu sekali lagi. Terbayang ibunya yang dulu berdiri di ambang pintu, melambai setiap Nadia pulang kerja. Kini tak ada siapa-siapa, hanya Dina berdiri dengan perut buncit, memegang dinding seolah menopang kebahagiaan barunya. Di perjalanan menuju terminal, tak banyak yang Nadia dan Reza bicarakan. Mereka sama-sama diam. Masing-masing larut dalam pikirannya. Sesekali Reza melirik Nadia, seolah ingin menarik kata-kata agar tak jadi melepas. Tapi Nadia hanya menatap keluar jendela, menikmati pemandangan kampung yang akan ia tinggalkan untuk sementara, atau mungkin selamanya. Sampai akhirnya mobil berhenti. Nadia turun, mengambil kopernya. Reza membantunya menarik ke dekat ruang tunggu. Nat, apapun nanti kabari aku ya. Jangan hilang gitu aja. Nadia mengangguk. Iya, Za, makasih udah ngantar. Mereka saling menatap lama. Reza menarik Nadia dalam pelukan. Maafin aku, Nat. Maafin aku nggak bisa adil. Nadia menahan air mata. Aku udah maafin dari lama, Za. Mereka akhirnya melepas pelukan. Nadia berjalan masuk terminal tanpa menoleh lagi. Sebab kalau ia menoleh, ia takut tak kuat melangkah pergi. Di atas bus yang mulai berjalan, Nadia menatap jalanan makin jauh.
Ia memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir hari itu menetes. Bu, akhirnya Nadia benar-benar belajar ikhlas. Mudah-mudahan ini jalan Allah supaya Nadia nemuin kebahagiaan yang lain. Bus melaju makin cepat, membawa Nadia menjauh dari rumah yang dulu penuh cinta, lalu jadi tempat luka. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa lega kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi terjebak dalam rumah dengan kenangan yang terus menyakiti. Ia akan memulai lagi, entah kemana, tapi setidaknya luka ini bisa perlahan sembuh. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sederhana di kota kecil yang jauh dari tempat asalnya, Nadia duduk di teras menatap bunga-bunga yang baru saja ia tanam. Wajahnya lebih tenang. Senyumnya kini bukan lagi senyum pahit yang dipaksakan. Handphonenya bergetar. Pesan dari Dina masuk. Nat, anakku lahir kemarin. Laki-laki, sehat. Namanya Fadlan. Kami semua sehat dan kangen kamu. Nadia menitikkan air mata, lalu membalas pelan. Alhamdulillah Din, selamat ya. Doa terbaik selalu buat kalian. Ia menatap langit yang sore itu cerah, lalu menutup matanya. Dalam hati Nadia berbisik. Ternyata benar ya Bu, kadang bahagia itu nggak selalu harus bersama orang yang dulu kita cintai. Bahagia kadang datang justru saat kita rela melepas.